Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Oh kasihku, kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek UAS kami di mata kuliah Implementasi Data Warehouse and Business Intelligence dengan studi kasus data daerah terjangkit demam berdarah Dungu berdasarkan provinsi periode 2010 sampai dengan 2016. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok 7. Ada saya Yosefina dengan NIM 111-90325. Ada Yusniawati dengan NIM 111-90326. Ada Revo Indriani dengan NIM 111-90022. Ada Isidora Aprianti dengan NIM 111-90206. Juga ada Dwi Ramdan Hijaya dengan NIM 111-90006. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pendahuluan atau latar belakangnya. Nah, untuk penyakit demam berdarah Dungu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dungu yang tergolong arthropod-borne virus, genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Adanya peran lingkungan dalam terjadinya penyakit dan wabah penyakit terjadi karena adanya interaksi antar manusia dan lingkungan tidak selalu menguntungkan. Kadang-kadang manusia bahkan dirugikan seperti terjangkit penyakit demam berdarah. Unsur lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara manusia dan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Kondisi lingkungan yang buruk memberi keuntungan virus penyakit cepat berkembang biak. Pembawa dan penyebar penyakit DBD yaitu Aedes aegypti menyukai lingkungan yang kualitasnya buruk, yang ditandai dengan pemukiman padat penduduk dengan lingkungan yang kurang cahaya matahari, lembab, gelap, dekat dengan sungai, dengan alirannya lambat, karena adanya banyak sampah sehingga menimbulkan genangan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Ada dua faktor penyebab penyakit DBD, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Namun, habitat kedua nyamuk ini sangatlah berbeda. Aedes aegypti yang lebih menyukai hidup di permukiman penduduk dan menyukai darah manusia, berbeda dengan Aedes albopictus yang habitatnya di kebun dan menghisap darah hewan. Nyamuk penular Dungu ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Penyakit DBD banyak dijumpai terutama di daerah tropis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi untuk tujuan data warehouse dan business intelligence-nya. Business intelligence ini merupakan sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Dalam data warehouse, business intelligence ini membantu dalam membuat suatu keputusan dari beberapa data yang ada dalam data warehouse untuk membuat suatu informasi yang nantinya akan disimpan dalam data warehouse. Lalu untuk fungsi data warehouse business intelligence ini berfungsi untuk menganalisa data yang tersedia yang nantinya akan dibantu oleh business intelligence dalam mencari atau membuat sebuah solusi dari beberapa data yang ada, dan online analytical processing berfungsi dalam pemrosesan data yang telah dianalisis di dalam data warehouse. Selain itu, perlu adanya peranan dari data mining untuk menggali suatu pengetahuan terhadap data yang ada yang dibantu oleh teknologi open data. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusniawati. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Yosefina, yaitu
analisa kasus dan penyelesaian kasus analisa kasus. Beberapa tahun terakhir, kasus demam berdarah seringkali muncul di musim pancaroba, khususnya bulan Januari di awal tahun. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui penyebab penyakit DBD, mengenali tanda dan gejalanya, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Pada tahun 2014 sampai pertengahan bulan Desember, tercatat penderita DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 71.668 orang dan 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871 penderita. Tahun 2016 terdapat jumlah kasus DBD sehingga sebanyak 171 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.598 orang. Jumlah kasus DBD tahun 2016 meningkat dibandingkan jumlah kasus tahun 2015 129.650 kasus. Jumlah kematian akibat DBD tahun 2016 juga meningkat. IR atau angka kesakitan DBD tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015 yaitu 50,75 menjadi 78,85 per 100.000 penduduk. Namun case fatality rate mengalami penurunan dari 0,83% pada tahun 2015 menjadi 0,78% pada tahun 2016. Berikut tren angka kesakitan DBD selama kurun waktu 2010 sampai 2016. Di sini ada analisa kasus, angka kematian, angka kesakitan demam berdarah per 100.000 penduduk tahun 2010 sampai 2016. Di sini ada tahun 2010 dengan jumlah 65,70. Kemudian turun di 2011 menjadi 27,67. Kemudian naik lagi di 2012 menjadi 37,27. Kemudian naik lagi di 2013 menjadi 45,85. Kemudian turun di 2014 yaitu menjadi 39,80. Kemudian naik lagi di 2015 menjadi 50,75. Kemudian naik lagi di 2016 menjadi 78,85. Di sini ada analisa kasus berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa Departemen Statistika FSM Universitas Diponegoro 2017 yang berjudul klasifikasi diagnosa penyakit demam berdarah menggunakan spot vector medicine SVM berdasarkan GUI. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aryu Chandra 2010 yang berjudul demam berdarah epidemiologi, patogenesis, dan faktor risiko penularan. Penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti mengangkat judul pengelompokan judul daerah, jumlah daerah yang terkait demam berdarah berdasarkan provinsi dengan Kemenkes clustering. Diharapkan nantinya hasil penelitian yang didapatkan adalah daerah provinsi mana yang terkena penyakit demam berdarah.
paling tinggi. Ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam mengembangkan pola hidup sehat kepada masyarakat tentang jumlah daerah yang terjangkit demam berdarah. Di sini ada analisa dataset Excel, yaitu di sini ada provinsi dan jumlah kabupaten atau kota. Nah, di sini ada di tahun 2014 ada Aceh, jumlahnya 23. Di sini ada kota yang terjangkit di tahun 2014 ada Aceh, jumlahnya 21 kota yang terjangkit DBD. Di sini ada Sumatera Utara di tahun 2014 ada 33 kota, yaitu tapi di kota yang terjangkitnya cuma 30 ya. Berikut datanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan analisa data set Excel. Di sini ada provinsi, jumlah kabupaten atau kota, rata-rata kabupaten atau kota terjangkit, dan rata-rata. Yang pertama itu provinsi yang terjangkit DBD terbanyak ada di Jawa Timur dengan jumlah kabupaten kota dari 2014 sampai 2016 38. Rata-ratanya 38. Kabupaten atau kota terjangkitnya dari 2014 sampai 2016 ada 38. Rata-ratanya 38. Yang kedua ada di Jawa Tengah. Jumlah kabupaten atau kotanya dari 2014 sampai 2016 ada 35. Kabupaten atau kota terjangkitnya itu ada 35. Rata-ratanya 35. Yang ketiga itu ada Sumatera Utara dengan jumlah kotanya dari 2014 sampai 2016 33. Rata-ratanya 33. Kabupaten atau kota yang terjangkitnya dari 2014 itu ada 30. Naik lagi jadi 31. 2016 nya turun lagi jadi 30. Jadi rata-ratanya 30,33. Yang selanjutnya itu ada Papua. Jumlah kabupaten atau kotanya dari tahun 2014 sampai 2016 itu ada 29. Rata-ratanya itu ada 29. Kabupaten atau kota terjangkitnya itu 2014 7, terus turun lagi jadi 5, 2015, 2016 nya jadi 10, naik lagi. Rata-ratanya jadi 7,33. Jadi di sini analisa dataset DBD nya itu paling banyak ada di Jawa Timur dengan rata-rata 38. Selanjutnya analisa dataset Excel dengan jumlah kabupaten atau kabupaten yang terjangkit. Di sini tetap peringkat pertama ada di Jawa Timur dengan rata-rata 38. Dan selanjutnya ada di Jawa Tengah dengan jumlah 35. Yang ketiganya itu ada Papua. Yang keempatnya ada Sumatera Utara. Dan di sini yang paling sedikit ada di Yogyakarta dan di Kalimantan Utara dengan jumlahnya 5. Selanjutnya analisa proses bisnis. Dalam metodologi penelitian terdapat urutan kerangka kerja yang harus diikuti. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Adapun kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada gambar di bawah. Jadi ini kerangka kerja pelatihan. Ada mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan tujuan, mempelajari
mempelajari generator, mengumpulkan data, menjelaskan data, mengolah data, menguji, sampai menganalisis. Penyelesaian kasus. Langkah utama mencegah terjadinya wabah DBD adalah menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini, langkah pencegah DBD 3M telah berkembang menjadi pencegah DBD 5M. Berikut berbagai langkah pencegah DBD yang dapat Anda lakukan untuk melindungi keluarga dari risiko DBD. Yang pertama, Anda jaga kebersihan lingkungan rumah dan kamar anak. 2. Menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, menutup rapat tempat penampungan air. Yang keempat, mengubur barang bekas. Yang kelima, menggunakan obat anti nyamuk. 6. Mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah. 7. Meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah. 8. Menghentikan kebiasaan mengganti pakaian. Dari poin dari 1 sampai 8 bisa disimpulkan: jaga kebersihan lingkungan rumah dari genangan air dan mengubur barang bekas yang tidak terpakai hingga agar tidak terjadi DBD. Dan selanjutnya ada penerapan dengan data warehouse. Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari Departemen Kesehatan, di mana data tersebut merupakan data yang terjangkit demam berdarah. Berdasarkan provinsi dari tahun 2014 sampai 2016, dapat melakukan clustering. Data yang diperoleh akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan jumlah kasus penyakit DBD berdasarkan provinsi. Hasil rata-rata berdasarkan kriteria. Yang pertama itu adalah rata-rata jumlah kabupaten atau kota. Yang kedua, rata-rata jumlah kabupaten kota yang terjangkit seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini tabel jumlah kabupaten kotanya yang paling banyak ada di Jawa Timur, dan kabupaten kota selanjutnya juga ada di Jawa Timur. Yang pertama, yang kedua ada di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan Jawa Barat. Paling sedikit yang terkena DBD ada di Yogyakarta dan Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk atau kotanya ada 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Ramdan. Ya, terima kasih atas waktunya, Indri. Dan selanjutnya saya Ramdan akan menjelaskan tentang penerapan dengan bisnis intelijen. Di sini penerapan dengan bisnis intelijennya ini alokasi data, semua data atau objek ke klaster terdekat. Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. Di sini sudah terlihat rumusnya. Di sini ada keterangannya: D buka kurung I, J tutup kurung. Ini artinya ini keterangannya jarak data ke I ke pusat klaster Y. Nah, di sini ada akar panjang, dan di dalamnya di sini ada X1 I dikurang X1J tutup kurung pangkat 2 plus X2 I dikurang X2J tutup kurung pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini XKI adalah data ke I, atribut data ke K. Dan di sini XKJ titik pusat ke J pada atribut ke K. Nah, di sampingnya hitungan pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang.
Pusat klaster adalah rata-rata dari semua data atau objek dalam klaster tertentu. Jika dikehendaki, bisa juga menggunakan media dari klaster tersebut. Jadi rata-rata min bukan satu-satunya ukuran yang bisa dipakai. Di sini ada tampilan rumusnya. Di sini K pangkat R sama dengan 1/K pangkat N buka kurung X1K plus X2K dan seterusnya. Di sini ada keterangannya. RRKK itu arti keterangannya rata-rata baru, dan NK adalah jumlah training pattern pada klaster K. Di sini ada X, NK adalah pola ke N yang menjadi bagian klaster K. Selanjutnya ini penerapan dengan data mining. Penerapan aplikasi RapidMiner hasil pengelompokan data daerah terjangkit demam berdarah DBD berdasarkan provinsi dengan RapidMiner. Nah, di sini sudah terlihat penerapan dengan data miningnya. Di sini ada tampilan RapidMiner-nya. Di sini saya akan menjelaskan data view. Data view merupakan set di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set, read Excel. Data view dapat lihat pada gambar di sini. Di sini terdapat tampilan example set clusteringnya dari Aceh, Banten sampai ke Banten. Di sini ada cluster 0 sampai ada cluster 2, ada cluster 1 juga. Dari sini ada jumlah kabupatennya. Di sini ada kabupaten kota terjangkitnya. Nah, di sini klasternya ini dari Aceh sampai ke Papua Barat. Ini sudah terlihat klaster. Nah, selanjutnya di sini penerapan dengan data mining oleh FlowView merupakan set di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set, read Excel dalam bentuk diagram scatter. Penampilannya dapat dilihat kayak seperti ini. Di sini ada scatter atau bubble nih. Nah, di sini ada dari Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu sampai Papua Barat. Nah, di sini ada clusteringnya. Nah, di sini di sampingnya ada tampilan clustering line. Di sini ada grafiknya ya. Di sini yang warna biru itu jumlah kabupaten kota, yang warna hijau kabupaten kota terjangkitnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanti. Padanya dipersilahkan. Ada text view. Text view merupakan set untuk menampilkan database yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya. Tampilan cluster model atau clustering yaitu seperti tampilan di bawah ini. Sini ada cluster modelnya. Yang pertama ini cluster 0 sama dengan 13 items, cluster 1 sama dengan 17 item, cluster 2 4 items, dan total dari seluruh cluster yaitu ada 34 items. Yang berikut folder view. Folder view merupakan set untuk menampilkan database yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya. Tampilan folder view seperti di bawah ini. Lalu yang berikutnya kita masuk pada kesimpulan.
Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, iterasi clustering pada penyakit DBD atau demam berdarah dengue yang terjadi sebanyak 6 kali iterasi. Yang kedua, data tersebut diolah menggunakan rapid miner untuk ditentukan nilai centroid dalam 3 cluster, yaitu cluster tingkat tinggi atau C1, cluster tingkat sedang atau C2, dan cluster tingkat rendah C3. Yang terakhir, dari 34 data jumlah kasus yang terjangkit demam berdarah dengue atau DBD berdasarkan provinsi dapat diketahui yakni 4 provinsi klaster tingkat tinggi untuk penderita kasus DBD yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 13 provinsi klaster tingkat sedang dan 17 provinsi lainnya termasuk klaster tingkat rendah. Untuk saran, diharapkan pengolahan data penyebaran demam berdarah dan quick ini bisa membantu mengidentifikasi wilayah provinsi mana yang terkena dampak paling tinggi dan bisa menjadi pertimbangan untuk menekan penyebaran demam berdarah, serta data yang diperoleh harus terus diperbaharui sehingga tidak terjadi kesalahan. Jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang menjelaskan tentang studi kasus data daerah terjangkit demam berdarah dengue atau DBD berdasarkan provinsi 2010 sampai 2016. Terima kasih. Sang bumi enggan berputar lagi.